Oke, tadi ya kembali soal prioritas, sudah semakin tahu dirinya gitu ya. Nah, kalau kalian melihat anak-anak yang sekarang di usia 20-an gitu, berarti sebenarnya kalau menurut teman-teman wajar gitu ya kalau mereka explore pertemanan banyak gitu dan sibuk berteman gitu tuh, menurut kalian memang wajar atau gimana kalau melihat teman-teman yang di Harus sih, harus kayak iya harus sebanyak-banyaknya aja cari gitu kan, dengan semakin banyak ketemu orang kan semakin banyak belajarnya. Ya nanti umur 35 ke atas aja saring. Sekarang mah berteman aja dulu kan ya. Selamat datang teman-teman di podcast YXZ, podcast yang berupaya gitu ya untuk memberikan referensi-referensi segar tentang kehidupan sehari-hari dari 3 generasi. Sebenarnya semuanya generasi muda gitu ya, tapi ada yang katanya digolongkan di X, ada yang di millennials, ada yang di Z. Hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa. Ada teman saya, Mbak Putri, Kak Putri sama Kak Meske, atau biasa dipanggil Cici. Jadi nanti maaf kalau saya panggil Meske Cici bolak-balik gitu, tapi ini orang yang sama. hari ini kita akan membahas soal friendship di pertemanan gitu ya di usia 30-an. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kenalan dulu, bisa Kak Putri sama Kak Meske bisa cerita selain nama, aktivitasnya sekarang apa? Dan apakah teman-teman benar ada di generasi milenial dan berusia di 30-an? Dan apakah mendekati pertengahan 30-an atau sudah melewati pertengahan 30-an? Oke, silakan, siapa dulu? Dulu deh, aku Putri, sekarang bekerja sebagai konsultan pendidikan gitu ya. Usianya 36. 5 apa 6? Emang nggak boleh ya? Boleh. Daripada mau dikodain juga kan ya. Kayak ya udahlah, 36 tahun saya. Jadi saya milenial sejati. Wow, sejatinya ya, karena tanggal lahirnya segitu. Halo, aku Meske. Aku sekarang bekerja sebagai konsultan untuk kemitraan, tapi di bidang pendidikan juga. Usia sudah melewati waktu usia Isal masih disalibkan. Astaga, referensinya 4 tahun, lumayan kan jadi riddle. Jadi sepantaran. Terus gitu tengah-tengahnya apa? Oke, terima kasih Putri dan Meske. Nah, kalian benar berteman kan ya berarti ya? Ini kayak udah akrab banget. Sudah berapa lama sih berteman? Berapa tahun? 2012. 10 tahun. Kece ya? 1 dekade. Oh wow. 2012 bener ya. Luar biasa. Nah, jadi sejak 10 tahun yang lalu. Nah, mungkin sebelum kita bercerita lebih dalam soal pertemanan teman-teman gitu. Kalau teman-teman dengar kata berteman atau pertemanan, apa sih yang terlintas pertama kali? Pertemanan, apa ya? Support system? Nggak juga. Biar bagus. Kayak ini. Kebutuhan sosial gitu. Oke, kalau Putri apa? Enggak sih, nggak butuh juga. Ngobrol aja sih Mbak. Ngobrol, oke. Teman, ya teman. Ngobrol. Kayak kata berkait ya, teman, bawahnya ngobrol, teman ngobrol. Ini banget sih, guru ya. Satu huruf di bawah teman, ngobrol. Oke. Nah, kalau
pertemanan yang Putri sama Meska paling ingat waktu kecil atau sampai remaja itu bisa cerita nggak? Seperti apa sih dulu gitu ya waktu masih kecil atau masih imut-imut gitu ya? Berteman itu seperti apa sih? Main di mana tuh? Mainnya gimana? Main di komplek. Masih ngerasain. Ada di komplek ya. Mainan apa itu Meska? Main apa ya dulu? Kayak main sepatu roda, terus main bulu tangkis gitu. Anak orang kaya. Kayaknya. Punya sepatu roda. Tapi lungsuran. Kalau Putri gimana? Aku temenan tuh temen sekolah banget kayaknya ya. Kalau kecil banget aku nggak inget lagi. Ya nggak inget. Tapi sekolah sih biasanya teman sekolah, terus kayaknya yang mulai berasa punya bestie itu zaman-zaman SMP lah gitu. Ada geng cewek-cewek di sekolah gitu kan. Wow, mean girl. Enggak. Ini justru geng yang mungkin banyakan dilabrak kayak gitu. Bahkan bukan dilabrak, geng yang tidak dipandang sama sekali. Bahkan gak diincar buat dilabrak. Nerdy gitu ya. Dilewatin aja, tidak dianggap ada. Geng makan bakso gitu. Nama baksonya bakso sahabat. Wow. Dekat sekolah. Dekat sekolah, iya. Itu aja sih paling kayak acaranya apa ya? Pramuka paling. Camping, baris, sudah itu kayak sampai SMP begitu. SMA kayaknya masih dia juga. Masih kecil. Kecil tuh seberapa sih? Ya, SD gitu, Mbak. Sekolah gitu ya. Oh, sekolah ya. SD aku ada tuh punya temen geng Sailor Moon. Wow. Lu Sailor apa? Jupiter dong. Sama gue juga. Pengennya Jupiter. Iya. Tambun dan Kelapa Gading dipersatukan Sailor Moon. Iya. Geng Sailor Moon ada gitu. Oke. Cici juga ada, Meska juga ada waktu sekolah, geng-geng begitu. Waktu sekolah ada geng-geng teman sebangku, terus yang apa? Kan dulu aku bawel banget, ya sekarang agak gitu. Jadi kalau apa di sekolah tuh sama gurunya ini ditaruh sama yang diem banget gitu. Aduh ini udah almarhum lagi temenku tuh. Terus dianya jadi bawel. Nah, terus kita ada tuh berempat, sampai sekarang juga masih temenan sih, cuma udah jarang ngumpul-ngumpul gitu. Oh, wow, luar biasa. Ini geng apa nih? Geng dulu baru belajar bisa-bisa mobil, terus ngabur gitu. Suka ngabur ya? Masih? Ngaburnya sih cuman kayak sekedar makan. Oke. Nah, kalau Putri sama Meska ketemu 10 tahun yang lalu berarti ya in your 20s gitu ya. Nah, kalau pertemanan ketika teman-teman di usia 20-an itu waktu itu apa sih yang dicari gitu ya kalau berteman dengan seseorang atau beberapa orang? Udah dewasa nih, udah 20-an ya. Ya udah lama ya, tapi belum. Mungkin bisa contohnya kalian berdua gitu kan, berarti berteman ketika 20-an. Waktu itu gimana sih? Apa sih yang dicari? Apa yang membuat kalian kemudian cocok berteman sampai sekarang? Duit sih Mbak yang dicari ya. Ternyata sama ini. Gimana tuh? Karena konteksnya gue sama Cici kan di organisasi yang sama ya gitu. Organisasi kami butuh duit, Cici jago nyari duit. Jadi kayaknya bahu-membahu itu gitu. Tapi kayaknya arah pertanyaannya bukan ke situ ya, Cici. Begitu ya. Jangan dulu gitu dong. Kurang berkualitas langsung gitu. Oke. Jadi mulai dari pekerjaan gitu ya. Iya, ini umur 20, kalau 20-an muda mungkin kayak masih agak ada mencari jati dirinya, nggak petelat ya gitu. Kayak masih ngikut temen tuh yang keren gitu, terus kayak yang ngajarin bagaimana blend in di society gitu. Ya kan ada yang bagus, ada yang offside juga gitu. Tapi mungkin kayak masih nyari temen tuh buat ya tahu ngumpul gitu. Jadi kayak harus ada yang nemenin gitu. Tuh masih ada begitu-begitunya tuh dulu. Oke. Kalau Putri gitu juga? Aku tuh nggak inget secara khusus mencari teman gitu loh Mbak. Kayaknya berteman tuh ya natural aja karena dipertemukan di dalam satu situasi gitu aja kan. Kayak misalnya
teman-teman siapa misalnya yang deket banget gitu, ada kelompok teman yang karena kerjaan bareng gitu kan, tinggal di daerah yang sama bareng, merantau bareng gitu, terus ya udah jadi deket banget gitu, jadi sobi banget gitu. Terus ketemu lagi dalam satu event, ngobrolnya enak, nyambung, iseng, sering japri-japrian, jadi klop, jadi teman gitu. Jadi secara spesifik tuh kayaknya nyari tuh kayak nggak nyari yang seneng aja gitu, kayak seperti yang aku pertemanan adalah ngobrol, kayak basisnya cuman ngobrolnya seru gitu, terus ya udah deh diajak main bareng, asik gitu, terus ternyata bisa ke develop ke arah yang lebih banyak gitu, kayak ternyata bisa di level belajar bareng gitu, ternyata bisa di level cari duit susah bareng gitu ya, saya cari duit bareng gitu, bisa di level mana lagi, nah itu yang kayak gitu, tapi nggak pernah intentional mencari gitu, kayaknya aku nggak pernah sih gitu, dan makanya juga pertemananku pendek-pendek aja gitu. Jadi kalau masih intens ya berteman. Tapi kalau enggak kayak bestie-bestiku zaman sekolah gitu ya. Itu udah hampir nggak pernah kontakkan unless ada berita duka gitu atau berita yang extraordinary gitu baru in touch lagi. Tapi ya bukan berarti berhenti berteman gitu, tapi yang nggak jadi temen yang sehari-hari aja gitu. Kalau Meska juga gitu? Aku punya masih temen baik gitu sekarang di Singapura. Emang jarang kayak yang secara reguler tuh ngobrol, dijadwalin. Tapi kalau kayak pas ketemu lagi tuh nyambung aja gitu. Terus kayak ya rekindle nyambung aja gitu. Tapi ya benar sih kata Putri, nggak pernah yang misalnya ikut apa sih kalau sekarang kayak Tindernya untuk pertemanan gitu, mencari teman gitu, kayaknya iya bener, karena ya misalnya ikut organisasi di kampus, di gereja, terus cocok, nyambung, ya biasanya sih dari aktivitas bersama, terus lama-lama ngobrolnya nyambung gitu. Ke seleksi sendiri tuh dari 30 orang yang ditemuin, adalah nih 3 orang yang bisa diajak makan bakso bareng gitu. Nah itu ininya apa ya? Apa namanya kriterianya, istilahnya apa sih yang membuat Putri sama Meska misalnya dari segitu banyak teman, tadi kan Putri menjelaskan temannya tuh ada yang bisa sehari-hari tapi ada yang ya kadang-kadang aja. Nah apa sih yang kemudian yang membuat kalian memutuskan kayaknya ini bisa untuk sehari-hari atau ini bisa untuk teman yang lumayan deket gitu? Apa ya? Nyambung gak nyambung kali ya? Nyambung itu dalam hal maksudnya interest atau pekerjaan. Interest kalau misalnya interestnya sama, kayak kita punya nih, aku sama Putri punya pertemanan gara-gara nonton Game of Thrones gitu. Padahal sebelumnya kayak ya udah paling aja ya, ketemu pas lagi event terus pas apa, tapi gara-gara itu Game of Thrones kita sampai spesial nobar gitu waktu itu, booking studio bersama. Dan terus grupnya jadi grup ngobrol sehari-hari gitu. Padahal cuman isi grupnya mungkin 70% kirim-kiriman meme Game of Thrones doang gitu. Tapi terus kayak ada hal yang lebih, terus berlanjut kayak liburan bareng yuk gitu. Nah kalau udah liburan bareng, nginep bareng kan jadi eksplorasinya lebih gede ya, lebih kemana-mana gitu, lebih dalam gitu. Iya. Nah itu mungkin kayak salah satu tandanya. Kalau gue sih, kalau udah pernah traveling bareng, biasanya most likely jadi either you make it or break it gitu. Oke, ketahuan gitu ya. Kalian traveling bersama? Malah kalian tinggal bersama malah ya. Tapi yang menguatkan lebih alasan ekonomis. Mulai dengan ekonomi. Kalau tajir lebih banyak sedikit aja kita udah berpisah. Oke, dimulai dengan ekonomi, terus ini juga ekonomi gitu ya. Iya, ekonomis. Oke. Nah, lucu juga nih. Aku jadi ingat anakku itu kan sekarang belasan gitu ya. Modelnya tuh sama dengan yang barusan Putri ceritakan tuh, punya grup terus kirim-kirim meme gitu. Masih kayak anak belasan kita. 17 tahun. Yang anak-anak sekarang itu turun gitu ya, lebih cepat gitu ya. Kalian dulu melakukannya di your 20s gitu ya. Mereka udah melakukannya sejak lebih dini gitu ya. Oke, nah kalau
Kalau diamati gitu ya, itu waktu teman-teman usianya 20-an, dan kemudian bila melihat sekarang gitu ya 30-an, ada yang bentuk-bentuk pertemanan yang sangat khas gitu nggak sih gitu ya? Apa waktu di 20-an dengan 30-an, apa sih bedanya gitu, cara bertemannya atau cara menjalani pertemanannya gitu? Kalau aku pribadi sih kayaknya aku ngerasa kalau pas umur 20-an lebih terpengaruh kata temen tuh gimana gitu. Jadi lumayan matters gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, milih circle apa segala macam mungkin lebih terpengaruh sih pada saat 20-an. Kalau kayak pas 30-an kayak bodo amat, I know my life gitu. Oke. Kalau Putri gimana? Aku lagi mikir nih dari tadi. Anaknya agak kurang reflektif nih. Mungkin kayak kalau aku ngelihatnya sih kayaknya kalau dulu tuh masih suka yang takut kehilangan momen gitu. Iya. Kalau kelompok besar ke kanan lalu aku nggak ke kanan, FOMO. kayaknya sayang nih gitu. Yang wah masih ikut hoyong-hoyongan gitulah, kepengen. Kalau sekarang kan yang emang ya udah, gue apalagi pertemanannya cuman dinner. Udah itu aja banget, kayak apa yang kayak emang pendek-pendek aja gitu, dan nggak peduli sama kelompok gede. Dia beneran udah yang circle aja nih, bener-bener circle lingkar satu lah gitu istilahnya. Kalau dulu tuh kayaknya sampai circle lingkar 3 tuh masih dipikirin gitu, kayak ya sayang nih kalau gue nggak participate, sayang nih kalau aduh kayaknya rugi nih gitu kalau gue nggak dapet ceritanya. Mungkin itu ya tanpa disadari tentunya gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak magernya ya. Jadi kalau kayak berapa orang yang ikut, kayak 7 orang banyak amat gitu. Iya, benar. Kalau cuma udah bertiga, berlima cukup, udah cukup. Kebanyakan di atas 5 udah kebanyakan, kayaknya begitu rasanya. Oke, menarik ya. Jadi kayak ada semacam seleksi alam gitu ya, yang lanjut dari 20 ke 30. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat apa yang jadi latar belakang atau alasan gitu ya di umur 30 itu yang nggak bisa banyak-banyak, tadi yang kata Putri lingkarnya cuma sekarang 1 aja, 2, 3 tuh udah nggak dipikirin lagi gitu. Apa yang terjadi sebenarnya yang membuat Mungkin prioritas juga ya, jadi tahu gitu, maksudnya bagaimana manage energi, bagaimana manage waktu. Kalau dulu makan awur semua, ayolah gitu. Yang penting jangan ketinggalan gitu. Nanti nggak tahu apa-apa, nanti nggak punya teman gitu. Kayak ada rasa ketakutan nggak eksis gitu kan. Walaupun juga ya biasa aja, nggak terkenal itu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah lebih nyaman sama diri sendiri, ya udah spend waktunya juga sama orang-orang yang mungkin kalau kata anak sekarang same vibration gitu. baru tahu ya Bud ya. Dari support system kebanting ya. Same vibration. Anak Jaksel banget. Anak nih. Jaksel. Oh. Anak Gading, maaf. Gading Pride. Gimana kalau Putri? Kalau aku tadi tuh pikiran pertama aku tuh males kayak. Iya, aku mau nanya apa sih yang priority gitu, gue kayak mereka kan mengelola waktu sama mager sinonim. Iya. Aduh, gue kayaknya biar agak berkualitas podcast ini. Kayak resiko apa ya Mbak? Mungkin semakin ngukur resiko dan semakin betul kata Cici sih, ngomongin prioritas waktu dan prioritas energi gitu. Jadi ngebayangin kalau grup besar itu kan resiko planningnya jadi lebih banyak gitu kali ya. Udah mulai lebih berbobot ya. Sekedar mau ngopi panjang. Kan, mau di mana? Ini memang banyak gitu misalnya. Terus perlu dipikirin kayak apalagi kalau grupnya gede banget gitu, 15 orang, itu juga kayak potensi cekcok, potensi yang ternyata nggak asik-asik banget gitu. Itu kayak kalau mau di-spend lama-lama tuh mikirnya udah panjang banget tuh kalau gue. Jadi mungkin alasan pertama sih mager, males banget nih gitu.
reriuhan, tapi mungkin benar kata Cici gitu, di balik itu tuh isu mengelola energi itu sih yang perlu gitu. Oke, ini menarik soal energi. Nah, kalau teman-teman mengingat gitu ya, jadi ini asumsinya berarti energinya berkurang gitu ya, atau apa sih soal energi ini yang bisa dijelaskan dari energi yang entah berkurang atau terbatas jadi pertemanan itu bagian yang kemudian dikurangi dari yang sebelumnya gitu. Apa yang terjadi dengan energi dari umur 20 ke 30 nih? Ini ya, kalau aku karena mengenali diri gitu ya, kalau dulu kan kayaknya semua diserap gitu ya. Nah, terus kayak makin lama makin berasa bahwa ternyata gue bisa capek kalau ketemu orang yang gak nyambung gitu, atau kayaknya kok ada kan ya kita kalau ketemu ke satu circle yang dia ngoceh segala achievement hidup gitu kan, lelah ya ngedengerinnya. Terus kayak pokoknya kalau nggak gibah mulu, itu kan capek gitu. Padahal sebenarnya kayak dulu tuh gak nyaman, tapi dipaksain nongkrong misalnya gitu, demi ya itu tadi alasan lebih muda, lebih pengen bareng gitu. Tapi kalau lama-lama kayak kalau aku sekarang udah mulai berasa ya udah nih gue nggak cocok gitu, ya udah gue set boundaries aja gitu, kayak ya udah ini bertemu untuk misalnya alasan ya profesional atau apa gitu. Tapi kalau spesial dikhususkan waktu itu tuh kayaknya aduh capek gitu, itu malah jadi gimana ya, ketemu orang malah jadi capek, itu kan malah jadi gak fun ya, padahal kan konsep pertemanan idealnya itu ya supporting gitu. Gimana Bu? Kalau gue tuh sebenarnya dulu aku percaya aku adalah ekstrovert ya. Dari segala jenis tes yang dicoba juga selalu menunjukkan bahwa gue ekstrovert gitu. Tapi ternyata mungkin dengan tanggung jawab yang lebih gede gitu, dan makin lama makin kenal sama diri sendiri gitu kan. Sebetulnya yang mana sih orang-orang yang pengen gue keep di sisi gue gitu, atau pengen gue keep close gitu, untuk gue tahu apa penting gitu punya orang ini gitu. Mungkin itu kali ya levelnya dulu. Kayaknya semakin banyak semakin keren gitu. Ya quantity matters gitu. Semakin sering ketemu orang ya udah itu energinya ke-recharge terus dan sebagainya. Tapi begitu kalau mungkin sekarang ya semakin tua juga gitu, dalam arti kayak prioritas hidupnya lebih banyak dan udah makin tahu yang gua mau tuh yang kayak gimana sih gitu. Dan udah tahu nih kalau gue vaksin yang begini, dampaknya di kemudian hari bakal kayak gimana sih gitu. Kalau gue cobain tetap berteman sama yang kayak begini, nanti itu kan udah mulai berasa gitu ya Mbak. Maksudnya pengalaman hidupnya tuh bikin mengkalkulasi banyak hal juga gitu. Nah itu sih kayaknya yang tadi isu energi. Jadi ngapain energinya di spending yang buat lo udah yakin nggak bakal cocok nih gitu. Oke. Ya. Menarik, ini ada terkait dengan apa tadi soal tanggung jawab yang lebih banyak gitu, lebih besar dan mungkin juga lebih banyak itu, lalu kemudian juga mulai mengenal diri sendiri gitu ya. Jadi itu kemudian yang membuat teman-teman membuat prioritas yang berbeda dari ketika masih lebih muda gitu ya. Nah, tadi Meska cerita sempat soal FOMO gitu. Nah, kalau di umur 30-an ini, FOMO ini emang benar-benar udah nggak ada atau bagaimana sih? Terkait dengan pertemanan terutama ya, maksudnya memang udah nggak ada lagi kepingin seperti teman di sana yang misalnya dia ketemu ilmu baru atau ketemu praktek baru atau mainan baru gitu, terus mendekat lagi gitu, misalnya masih ada nggak pengalaman yang dilakukan seperti itu? Mungkin ini ya, kalau FOMO lebih nggak FOMO, misalnya Putri nih tiba-tiba belajar intisari nuklir gitu ya, tampak menarik gitu, kayak wah seru juga ya udah, maksudnya kan sekarang kayak ya udah reach out, Put lu belajar apa sih, ajarin dong gitu. Tapi bukan kalau maksudku FOMO tuh bukan misalnya kayak wah ada DWP, let's go girls gitu, terus kayak kalau nggak ikut kayak ya you shallow bitches gitu, enggak gitu. Astagfirullahaladzim, banyak loh yang harus di-cut sama Edo loh, ngerepotin banget sih. Oke. Di Jaksel. Ya tapi kayak FOMO-nya tuh
nggak yang orang punya apa, gue harus punya apa, orang bisa apa, gue harus apa. Mungkin sekarang udah kayak ya udah ya, bila dia bisa, mengapa aku juga? Mengapa aku harus bisa? Oke. Pertanyaannya berubah gitu ya. Ya. Sudah lebih dalam pertanyaannya. Suruh dia aja. Bila dia bisa, kita suruh dia. Betul juga. Aduh, di Putri situ gimana? kolaborasi terbentuk ya kan. Bila dia mampu, kita pinjam. Ya. Sudah ada ini ya, opsi-opsinya lebih luas gitu ya kalau menurut kamu. Bener. Pengalaman gitu ya. Jadi nggak teman tuh nggak sekedar main aja gitu. Betul. Teman tuh bisa dipakai untuk banyak hal gitu ya. Habis ini gue banyak di unfollow kira-kira. Ya udah nggak apa-apa. Nyaring. Konsisten ya, nggak apa-apa gitu. Kalau Putri gimana? Masih di 30 masih ada sempat kayak gitu apa pingin juga, atau konteksnya gimana kalau kepingin sama dengan temannya? Lebih enggak sih Mbak, aku justru udah lebih nggak kepengen apa-apa. Oke. Kelas ya. Apa ya yang gue pengen ya? Apa ya contohnya ya? Pengen punya anjing baru. Enggak, aku cukup sama Mimi. Enggak, iya Mbak. Oke. Kayak jadi Tapi kita ingat loh, kita kalau menurut talent mapping, achievement tuh paling bawah. Jadi mungkin kita competition. bukan orang Emang yang tepat. competition. Kalau kata Arum, competitionnya gue paling bawah Mbak, nomor 35. Sama, 34 dong, kan cuman. Oh, jadi 34. Oke. Nomor 34 dari 34. Jadi itu juga Mbak yang mungkin Kita chill. jangan-jangan bukan karena 30-nya gitu ya, tapi karena emang kita berdua chill ketemu chill, non-kompetitif ketemu non-kompetitif begini. Akur. Jadi kayak tidak ada yang ingin kita kejar selain weekend yang santuy dan ceria gitu. Udah. Disclaimer ya, teman-teman. Oke, ini berarti ada yang melihat role model pengen masih jadi pengen CEO, gitu. COO, pengen punya startup. Apa sih? Ya nggak apa-apa dong, itu hidup orang. Iya, nggak apa-apa Ya, juga. itu bagus juga, jadi ada mungkin ini petunjuk gitu. Iya. Jadi ada ini ya, ada konteks personality masing-masing juga gitu, tidak hanya soal ya gitu ya. Ada juga mungkin yang memang energinya memang tahu sudah mulai berkurang, tapi mungkin dia memutuskan untuk tetap memulai hal-hal baru gitu ya. Bisa. Iya. Gak apa-apa guys. Iya, mungkin itu dia saluran-saluran energinya jadi udah tahu mau yang mana. Kayak Cici itu rajin banget ikut kursus kan, kayak segala jenis Juliana Jaya. segala jenis kursus nih dia, kursus mind power, kursus bahasa isyarat, kursus apa itu kan kayak energinya banyak banget kan gitu. yang mungkin kalau dulu separohnya itu lebih ke channel di pertemanan gitu ya, nongkrong hore-hore gitu. Juga pandemi sih. Iya sih, cuman kan ya pilihannya masih banyak juga gitu kan. Orang di pandemi juga tuh pilihannya masih macem-macem gitu. Kalau Putri melihat Miske yang seperti itu tadi, sebagai teman apa yang kamu pikirkan tentang Cici, dan kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Miske dengan keikutsertaannya? Dimanfaatkan buat ngecek Mimi. Iya betul, gue manfaatin. Kayak pertama sih yang di pikiran gue rajin ya, kayak rajin banget sih Ci, lu kagak ada capek-capeknya belajar mulu gitu kan. Gue ngaku lifelong learner. Kalian lihat Cici Instagram bio-nya lifelong learner, udah gue ganti. Punya gue bertobat. Habis itu ngelihat Cici kayak julid, apa sih Ci? Ada lagi sampai advance lah segala diiniin gitu kan. Tapi gue nggak FOMO pengen apa ya, ada lah paling cuman gitu. Oh, ilmunya kayak gitu, menarik ya. Bisa gue pikirkan juga. Abis itu ya udah enggak, segitu aja udah kayak oh ya, kayak nggak mau males gitu kan. Gue gue udah tahu nih yang mau gue urusin apa misalnya gitu. Kalau gue lebih mungkin yang ngabisin waktunya lebih ke urusan kerjaan sih yang gue demen gitu. Oke, tadi ya kembali soal prioritas, sudah semakin tahu diri
ini gitu ya. Nah, kalau kalian melihat anak-anak yang sekarang di usia 20-an gitu, berarti sebenarnya kalau menurut teman-teman wajar gitu ya kalau mereka explore pertemanan banyak gitu dan sibuk berteman gitu tuh, menurut kalian memang wajar atau gimana kalau melihat teman-temannya di Harus sih, iya harus sih. Harus, kayak iya harus sebanyak-banyaknya aja cari gitu kan, dengan semakin banyak ketemu orang kan semakin banyak belajarnya. Ya nanti umur 35 ke atas aja saring. Sekarang mah berteman aja dulu kan ya. Banyak. Iya, cuma mungkin ini kali ya buat usia 20-an aku ngerasa kayak ada juga masanya awkward, kayak gue bisa diterima atau enggak. Nah, mungkin lebih penting kayaknya bagaimana dia berteman sama dirinya sendiri dulu sih. Karena once dia udah dapet itu kayak ya misalnya memang ya udah lu nggak perlu nongkrong dengan 2 juta orang tapi lu bisa berteman lewat internet, ya itu that's preference gitu kan. Dan mungkin kalau ya gue nggak bisa bilang sebagai orang tua karena anak gue ya anak gue kurang suka berteman kurang diterima gitu. Tapi Mbak, menurutku kayak orang tuanya juga jangan maksa gitu loh, maksudnya kayak ayo yuk ketemu ke anaknya ibu ini, yuk kita arisan ikut mama, anaknya ada sekolah di mana gitu kan. Kadang suka ada juga ya gitu tuh bete juga gitu. Nah ini tuh Mbak, kenapa notice satu yang tadi Cici bilang soal soal mengenal diri tuh Mbak, kayak bener gue kayak inget deh dulu tuh gue minder sama kelompok sosial tertentu gitu. Kayak kalau misalnya dia dari kelompok sosial yang atas banget gitu, terus kayak lulusannya luar negeri, S1-nya aja di luar negeri, itu gue ada momen dimana gue kayaknya gak sepinter itu untuk ada di circle itu gitu. Kayaknya kayak khawatir banget nih gue, jangan-jangan I'm the most stupid person in the room gitu loh, yang rasa itu tuh ada, itu yang gitu sih dulu di umur 20-an. Jadi mungkin bener kata Cici sih, kenal diri sendiri dan paham diri itu tuh memang memang secara sadar perlu dipelajari di usia 20-an gitu ya.